Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku minta maaf, kali ini aku melenceng sedikit, tidak membahas tentang TKW, tapi aku ingin membantu seorang temanku. Teman-teman juga mungkin tahu ya, yang sering vlog sama aku juga ya, namanya Rina yang biasa aku panggil Ibu Haji itu ya. Jadi ini kasus tentang ponakannya Rina gitu. Ya seperti teman-teman ketahui, aku takut salah ngomong sebenarnya teman-teman, jujur ya. Di Indonesia itu kan kalau nggak viral nggak ada keadilan gitu ya. Jadi Rina itu eh, anak kedua dari 6 bersaudara. Nah, si kakak Rina punya kakak satu laki-laki. Nah, si kakaknya ini menikah dengan orang Jawa Tengah yang namanya itu Bulan. Saya udah mendapat izin ya untuk menyampaikan ini dari Rina, udah mendapat izin, bahkan Rina meminta tolong kepada saya untuk dibantu diviralkan. Jadi saya mencoba membantu memviralkan dan saya juga minta tolong sama teman-teman untuk bantu diviralkan juga ya. Nah, lanjut ceritanya itu, jadi pernikahan dengan Ibu Bulan ini ya, punya anak tiga. Yang pertama itu namanya Angel. Nah, si Angel ini umurnya 14 tahun. Dia yang sedang kena kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Atau dalam bahasa hukumnya itu pencabulan anak di bawah umur. Karena Angel ini anak umurnya tuh baru 14 tahun. Nah, karena aku takut salah ngomong dan supaya aku nggak dikira gibah atau apa ya, ngarang-ngarang cerita gitu, kita langsung telepon Rina supaya tahu cerita yang sebenarnya tuh kayak gimana sih. Coba ya kita telepon Rinanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nganggu nggak, Rin? Enggak kak, belum waktunya masak malam. Oke. Aku tuh merasa kepo nih, Rin, dengan kasus yang menimpa keponakan kamu. Jadi supaya aku mendapatkan informasi yang akurat, sebenarnya kronologinya tuh gimana sih sebenarnya dari versi kamu keluarganya si Angel? Kalau kronologi awal tuh sebenarnya kan ini dari mereka tuh korban perpisahan orang tua ya kak ya. Jadi kakakku dan ibunya dari tahun 2020 mungkin ya 2020. Jadi semua anak kakakku tuh ibu sama mama papa kak, karena si ibunya ngerasa kalau kakakku tuh ayahnya yang harus bertanggung jawab. Sedangkan kalau dari mata hukum, anak masih di bawah umur kan masih pengasuhan orang tua ya kak, ibu ya kak. Iya betul. Nah, nanti kalau udah umur 17 tahun, boleh tuh anak memilih mau ikut sama bapak apa sama ibu. Tapi karena ini Bulan tipe orang yang lenje dari dulunya, jadi nggak mau ngasuh anak tuh kak. Jadi anak nih udah sekolah, udah lagi dididik sama keluargaku, dari pengasuhan orang tua, diambil. Jadi tiga-tiganya ini korban semua kak, yang harusnya anak ini, yang pertama anak satu SMA masih SMP. Terus yang sekarang ini, yang kena korban pelecehan, harusnya sekolah, udah gak sekolah. Begitupun yang ketiga, yang harusnya kelas 5 atau kelas 6, sekarang masih kelas 3 SD. Jadi selalu mengusik kak, nggak bisa ngebuat kita tuh hidup tenang, itu nggak bisa si ibunya ini, ibu kandungnya ini. Aneh ya. Maksudnya kan biasanya seorang ibu tuh berjuang untuk mendapatkan hak asuh. Nah kalau ini kebalikannya ya, nggak mau. Jadi ibaratnya kayak dilepas kepalanya, dipegangin buntutnya gitu. Betul, jadi kayak selalu ngasih omongan-omongan yang kayak begini, nanti kalau kita udah sukses kita hidup bersama, kalau kamu udah besar kamu ikut sama bunda. Jadi hanya mau memetik buahnya tanpa mau menanam. Nah terus Nah, bisanya sampai terjadi kasus pelecehan tuh gimana ceritanya? dari tahun 2002 kemungkinan ya, kalau Rina nggak salah tuh si Angel diambil pas kenaikan kelas 3. Itu kan mau ngambil rapot, ternyata si ibunya udah ada di kelas, lagi ngambil cabut berkas si Angel, mau dipindahin dengan alibi bilang mau disekolahkan di tempat ibunya yang sekarang tinggal sama suami yang baru. Terus anak nih diiming-imingin lah, jadi namanya anak masih labil lah kayak anak tuh ikut sama ibunya. Nah, dari
lepas dari tanggung jawabnya papa mama, kita udah nggak pernah tahu nih kabarnya Angel. Terus tapi udah sering ada selintingan tuh Kak, katanya Angel udah nggak sekolah, katanya Angel tuh dipekerjakan di warung Wah, remang-remang, katanya Angel parah. tuh menafkahi ibunya, neneknya lah, nenek dari pihak si perempuan, si Di Angel mana itu? ini. Di Bahkan Cirebon? Cirebon, jadi si Bulan ini katanya kerja di bukan ini ya, bagian spa. Nah, Angel itu di bagian warungnya si Ya anaknya ini. Jadi Allah. depan-depanan. Kalau kalau aku nggak salah ya, di info dari orang tua aku tuh begitu Kak. Nah, jadi kan si Angel ini sempet pernah ngekos, terus Angel juga pernah pokoknya melakukan hal-hal yang di luar batas dari usianya. Ya, Hmm, aku hmm, nggak hmm, hmm. rokok, Wah, kayak taulah kesananya ya Kak, aku nggak tahu juga. Nah, udah gitu jadi diambil nih sama orang tuaku lagi, diraut sama mama papa, diterima. Udah diterima, Angel berulah, nggak pulang 2 hari. Nanti hmm, diterima lagi sama orang tuaku. Pergi lagi dia 2 hari, 3 hari nggak pulang. Udah dapet somasi nih dari papaku. Untuk yang ketiga kali kamu nggak pulang, lebih baik kamu jangan tinggal di sini. Kata papaku bilang gitu kan. Nah, yang ketiga ini Kak, yang terjadi kemarin dia disetubuhi itu, ternyata dia mau ketemuan sama si laki-laki yang baru dikenal 2 minggu di Instagram. astagfirullahaladzim. Dia tuh katanya dipaksa Kak, dibawa ke penginapan itu, nyewa selama 4 jam, dan dia disetubuhi sebanyak 3 kali dalam 4 jam itu. Astagfirullahaladzim. Ada indikasi kekerasan dan ancaman. Karena Angel sempat diancam, sempat ditampar. Itu dari orang tuaku ya, itu pengakuan dari Angel. Setelah Angel itu diwawancarai sama pengacara, sama pihak apa anak di bawah umur. Jadi kita nih mengaitkan semua lembaga Kak, bukan cuma lembaga kepolisian aja. Kita juga ada ituan anak di bawah umur, pelindungan anak Kak. Jadi kasusnya udah besar sih menurut aku mah. Jadi orang tuamu ngambil jalur hukum gitu, nyewa pengacara. Iya, jadi papaku tuh udah dari kesimpulan keluarganya si pihaknya si Bulan ini udah angkat tangan nih. Jadi menyerahkan semua ke papaku. Nah, dari Awalnya udah menyerahkan tuh. udah menyerahkan, semua udah rindungan, udah musyawarah. Jadi si Pihak dari Bulan ini bukan dari awal, bukan disingkur ya. Dari awal udah bukan, dikabarin ya. bukan sempat datang ke rumah orang tuaku, kakaknya Bulan, yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3. Bulan ini kan bungsu ya, sama Bulannya juga datang musyawarah. Nah, ini gimana nih maunya, anak sudah dilecehkan begini, mau ke jalur apa, papa bilang gitu kan. Nah, mereka bilang udah terserah sama bapak aja, udah terserah sama saya nih, kalau terserah sama saya mau ke arah ke jalur hukum. Nah, kata papa ngerasa sayang banget sama cucu ya, jadi ya udah papa ngambil keputusan itu. Papa telepon pengacara, terus pengacaranya juga ngambil lembaga yang mengaitkan tentang perlindungan anak. Dari situ kita kasih somasi, pihak kita kasih somasi ke pihak Kiki. Dengan ancaman itu ya Kak, ini undang-undang loh, ini bukan dari pihak kita yang mengkomersilkan masalah ini ya, bukan. Ini dari undang-undangnya itu, aku kurang tahu ya pasalnya, cuma dikatakan hukuman 15 tahun, denda 5 miliar kalau tidak mengganti rugi. Nah, tapi kan yang namanya kita somasi itu kan jadi kayak peringatan dulu loh Kak. Cuma kita belum ke arah ke lapor ke polisi, belum, baru kasih somasi ke pihak Kikinya. Nah, udah gitu si pihak Kiki itu datang Kak di tanggal 29 Desember minta Kak damai. Iya. Dengan jalur Angel dinikahi, Kiki bertanggung jawab. Iya. Tapi pihak dari yang mendampingi Angel itu tidak bisa karena anak masih di bawah umur. Nggak bisa Bu, Pak, karena anak ini masih di bawah umur. Nanti jatuhnya kayak apa ya Kak? Kurang tahu aku ya apa itu bahasa mereka. Jadi kita ini maunya
ini tetap dijeblosin Kak, dijeblosin ke penjara maunya. Tapi kan ada mediasinya. Sedangkan pihak sananya kekeh mau damai. Ya udah kalau damai kita mengajukan nih Kak 200 juta dari pihak pengacara kami 200 juta. Tawar menawar nih, sempat nawar 30 juta. Nah, dari kita belum ada keputusan. Ternyata di pihak sana ngambil pengacara lagi 3. Pihak ininya. Ya, itu sih hak pribadi ya Kak. Mungkin dia mau mengeringankan hukuman, bukan menghilangkan hukuman. Jadi kami memaklumi pihak kami ini Kak. Nah, si pihak pengacara Kiki mau ketemu sama ibu kandungnya. Sedangkan kata pengacara kami bilang, ini sudah diserahkan ke kita. Buat apa bertemu dengan ibu kandung? Sedangkan ibu kandungnya dan bapak kandungnya udah menyerahkan ke kakeknya. Kakeknya menyerahkan ke kami. Ya mungkin yang namanya ini ya Kak, orang mau berbelit ya, mau melepas tanggung jawab. Jadi lari itu ke Bulan. Sedangkan Bulan ya, mohon maaf di sini perempuan iblis, matre, yang patah iman. Jadi mungkin dia berharap hilangnya keperawanan anaknya ini mendapatkan duit. Astagfirullahaladzim. Mungkin. Karena waktu penjemputan Angel itu dia teriak-teriaknya begitu Kak, dengan mengatasnamakan, ini ibu kandungnya, kenapa sih tidak dilibatkan? Nah itu pertanyaanku Rin, kan dari awal kan dia udah dilibatkan. Terus kenapa waktu ada dia bawa Pak Lurah, Pak RT RW, kenapa bilangnya nggak dilibatkan? Ya, yang masalah uang ini Kak, yang tidak dilibatkan itu. Padahal itu kan karena udah ditangani sama pengacara. Betul. Yang namanya kita udah pengacara tuh di mana-mana kita udah bersih Kak. Kita tuh tinggal kalau ada mediasi kita dikasih tahu ini bagaimana kan gitu. Nanti kalau udah deal barulah kita ngasih tahu ke ibunya, bapaknya. Kan kita nggak mungkin Kak mau menari di atas penderitaan Angel dengan Kak sekarang nominal uang mau sebesar apa nggak akan bisa menggantikan Kak apa yang udah terjadi sama ponakanku sama Angel. Iya, nggak bakalan bisa menyembuhkan traumanya gitu ya. Ini aku heran banget sih, Bulan ini tipe orang gimana ya, maksudnya ibu yang aneh gitu ya. Kayaknya tuh pepatah surga berada di bawah telapak kaki ibu tuh nggak berlaku buat dia ya. Sebenarnya Bulan ini orangnya kayak gimana sih dulu pas masih jadi bagian anggota keluarga kamu? Bulan ini waktu menjadi anggota keluarga kami, jadi menantu mamaku tuh bakal menantu yang kurang ajar, yang durhaka Kak, nggak pernah menghargai mertua. Bahkan sama jadi kalau sekarang begitu udah nggak heran ya, dari dulu pun masih ada ikatan pun udah begitu ya. Ya makanya jadi kayak keluargaku tuh udah di atasnya sabar sama dia, udah sabar, sekarang dia malah berulas. Maksudnya aku gini loh Kak, dia tuh udah nggak berstatus keluarga kami, kok kenapa masih mengusik kenyamanan hidup kami gitu. Dulu dia sebagai menantu kita maklumin, dia sebagai ipar aku kita maklumin. Sekarang dia udah statusnya orang lain, makanya aku udah nggak bisa diem gitu Kak, udah nggak terima aku. Nah yang aku dengar orang tua kamu juga jadinya melaporkan Ibu Bulan ini ya? Ya, karena yang mendesak papa itu bukan yang mau dilaporkan itu bukan papa Kak, kemauan papa. Papa itu didesak sama pihak polisi dan pihak pengacara. Kalau ini sudah pasal melantarkan anak di bawah umur. Nah, saat Angel diwawancara ternyata ada kekerasan fisik. Angel sempat dijambak rambutnya, Angel caci maki di depan umum. Jadi itu udah kena juga tuh pasalnya. Makanya papa dengan dukungan polisi dan pengacara melaporkan ibunda dari Angel sebagai melantarkan anak. Jadi ini kita bukan mau mengumbar aib ibunya ya teman-teman, tapi emang faktanya jadi ibunya tuh emang dari dulunya masih jadi bagian dari keluarganya Rina tuh ya mungkin kalau selingkuh sih udah penyakit ya Rin ya. Iya Kak, karena Angel sempet keboka juga katanya. Anaknya sendiri yang ngomong tuh. Iya Kak, betul 10 orang yang Angel sebutin nama-namanya, cuma aku kan nggak inget ya. Nah salah satu selingkuhannya ini yang sekarang jadi suaminya.
Jadi teman-teman bisa menangkap enggak alur ceritanya. Jadi ibunya ini kan si pihak kakek sama neneknya tuh udah nih lanjut aja kasusnya ke jalur hukum, harus dihukum pelakunya. Si ibunya ini mau diajak damai dengan iming-iming uang gitu loh. Dan anaknya mau dinikahi. Padahal kan dinikahi mungkin ya cuman syarat untuk cuci tangan doang gitu loh teman-teman. betul, Seperti itu ya Rin betul, ya. Uh-uh. betul. Jadi ini diizinkan kita upload ya Rin ya. Diizinkan Kak, karena ya untuk memviralkan juga ya, untuk kita mengambil keadilan untuk keluargaku juga, untuk ngasih pelajaran efek jerah kepada si bulan tersebut. Biar dia tuh nggak di luar sana ya, kakak tahu sendiri dia tiktokan, dia happy-happy, sedangkan orang tua aku ngusrak bajunya anaknya, nyuci piring bekas anaknya, nggak adil menurut aku Kak. Ya oke Rin, makasih sharingnya ya Rin. Aku bisa membayangkan sih kalau di posisi keluarga kamu Rin, keselnya kayak apa, sakit hati pasti. Ya itu keterlaluan sih Rin. Semoga aja menemukan titik terang ya Rin, terus pelaku dihukum seberat-beratnya karena ini tuh bukan kasus ringan sih. Kenal 2 minggu, diperkosa selama 8 kali, anak di bawah umur, dengan tekanan, dengan pukulan, dengan ancaman, itu kan kejahatan yang udah sangat luar biasa, sadis sekali. Jadi pelakunya harus dihukum seberat-beratnya dong, nggak bisa dengan uang 30 juta, 40 juta nanti akan banyak kriminal-kriminal lainnya kalau ini dibiarkan gitu ya, Arin. Betul, itu disebutnya predator Kak, karena yang disebut anak di bawah umur. Dan banyak korban-korban lain juga katanya ya. Kemungkinan ya. Ya. Ya semoga kasusnya cepat ditangani dengan serius, ada bantuan dari pemerintah ya Rin ya, mendapat keadilan, si pelakunya dihukum seberat-beratnya. Ini bukan masalah uang tapi masalah keadilan ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya, tolong kasus ini diviralkan gitu ya Rin ya. Iya, minta bantuannya lah untuk kita sebagai orang yang tertindas ya, udah bertahun-tahun nih, terutama untuk si bulan ini, biar ada efek jerak. Ya mungkin gitu aja ya Rin ya. Semoga Iya dapat Kak, keadilan. makasih Ya, udah. aku juga makasih Rin. Bye-bye. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang benar ya perkataan orang kalau perceraian itu yang jadi korban itu anak ya teman-teman. Jadi si anak itu ikut ibunya, dilihat sama kakeknya kok dia ikut ibunya kok nggak sekolah, kerja di warung remang-remang, merokok, pergaulannya kok bebas banget gitu. Diambil lagi sama kakeknya, disekolahin lagi. Nah si ibunya ini tiba-tiba eling nih sadar, dijemput lagi si anaknya. Jadi dua orang ini dengan cara asuh yang berbeda, akhirnya si anak yang jadi korban gitu ya. Baiklah teman-teman, untuk diperjelas lagi, jadi kejadiannya itu pada tanggal 10 Desember jam 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat di kos-kosan Jalan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian terjadi lagi 14 Desember jam 14 waktu Indonesia Barat di rumahnya Kiki, si pelaku ini, yang mana alamatnya itu Desa Panguragan, nomor rumah 139, RT 010 RW 004 Blok 3 Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga 16 Desember jam 21 waktu Indonesia Barat di kos-kosan Jalan Kosambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon gitu. Jadi ini tuh daerah kota ya teman-teman. Kalau aku Cirebonnya itu Cirebon kampung, jauh dari alamat yang ini. Ibunya ini alamatnya RT 07 RW 03 Blok Pengampon Desa Danawinangun, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Masih termasuk kota juga ya. Nah, kemudian si kakeknya ini yang bernama Ranto tinggal di Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan kasusnya masih berlanjut, teman-teman. Jadi antara si kakek dengan si pelaku pencabulan, kemudian antara mantan mertua dengan mantan menantunya gitu ya. Melaporkan mantan menantunya yang mana telah menelantarkan cucu-cucunya. Jadi cucunya 3 orang itu, si Angel ini sekarang ikut ibunya, sedangkan yang 2 ini masih sama kakek Ranto gitu. Baiklah teman-teman, mungkin segini aja, maaf kalau kepanjangan ya. Tolong bantu diviralkan, semoga ada keadilan di negeri ini untuk kami orang-orang kecil ya. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.